ini kita bertemu kembali tentunya ya di program Pojok IKM yang mana ini adalah kerjasama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan tentunya di pagi hari ini kita sudah kedatangan para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut ya, yang mana kali ini kita langsung perkenalkan saja. Assalamualaikum Mbak Eka Dewi Karisma. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Mbaknya ini adalah owner Yotro Teko Berkah nih rekan dengar. Ya, namanya unik juga di pagi hari ini yang kita lihat bersama ya di playernya. Nah, jadi kalau Yotro itu kan uang ya Mbak ya, dan toko itu datang tadi ya, dan juga kalau berkah ya berkah aja gitu ya rekan dengar. Berarti uang yang mendatangkan suatu keberkahan gitu kan ya Mbak ya. Oke, nanti Mbak jelasin deh kenapa mengambil nama itu ya kan. Dan tentunya kami juga live Facebook ya rekan dengar di hari ini di LPPL Tuntung Pandang, dan juga kami nanti akan tayangkan ulang ya di YouTube kami di Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Oke, langsung saja mungkin kurang lebih 1 jam ke depan ya Peri akan menemani Anda semua rekan dengar bersama Mbak Eka Dewi yang akan mengupas kurang lebih apa sih Yotro Teko Berkah dan apa saja produknya di pagi hari ini ya. Oke, mungkin Mbak sejarahnya nih, sejak kapan Mbak ini memulai usaha si Yotro Teko Berkah ini? Terima kasih atas kesempatannya Mas yang Iya, diberikan. sama-sama. Sebelumnya nama produk kami ini bukan Yotro Teko Berkah, Wah. tapi Aneka Camilan Bunda Fatir. Aneka. Karena Aneka Camilan Bunda Fatir karena yang dulu itu kita ambil dari nama anak saya, Bunda Fatir. Terus setelah berjalannya waktu, kayaknya kalau Aneka Camilan Bunda Fatir itu biasa aja gitu, nama itu biasa aja, umum gitu ya. Umum aja, nama anak atau nama antum biasa aja. Terus saya berpikir kenapa nggak Yotro Teko Berkah, karena saya orang Jawa. Yotro itu artinya uang, Teko itu datang, dan berkah itu uang yang datang menjadi berkah. Kayaknya ini unik, tidak semuanya orang gitu memakai gitu. Iya, makanya tadi kan unik tadi ya harga dengar. Ternyata ada pergantian nama ya dari Aneka Camilan si siapa tadi namanya Mbak? Aneka Camilan Bunda Fatir. Bunda Fatir ya, dan berganti Yotro Teko Berkah tadi rekan dengar. Oke. Ya kalau boleh tahu nih sejak tahun berapa nih Mbak? Apakah baru-baru aja memulai usaha ini? Sebenarnya kami sudah memulai usaha ini kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun berarti 2020-an ya? 2020, tapi kita dulu itu cuma sekedarnya aja. Kalau Eksperimen misalnya ada dulu. pameran-pameran kita bikin. Kalau sekarang ini beberapa bulan ini kita mendalami membuat yang ini dengan semua. membuat ini sudah semuanya. Dulu cuma 2 produk aja, keripik pisang sama keripik singkong. Alhamdulillah setelah berjalannya waktu, kita mencoba dan diterima di masyarakat. Alhamdulillahnya ya, berarti Mbaknya ini melewati beberapa eksperimen terus ya rekan dengar, dan alhamdulillahnya sampailah terjadi produk-produk yang sudah bisa kalian lihat di live streaming kami ya di LPP Radio Tuntung Panang FM. Banyak sekali nih, ada peye, ada keripik lah apa segalanya ya kan yang nantinya. Ini yang saya bawa sebagian aja karena sebenarnya saya memproduksi hampir 20 jenis. 20 jenis. Waduh, banyak juga nih. Jenis. Apa aja tuh, Mbak? Ya keripik singkong, keripik talas, keripik pisang. Keripik ini aneka ya apa tadi? Banyak banget. Banyak banget ya nama-namanya ya rekan dengar, sampai nggak ingat beri di sini ya nama-namanya. Ini saya bawa cuma 11 jenis saja. 11 jenis ya. Ada ya kuping gajah ya kalau nggak salah ya. Kuping gajah, ada ini apa nih? Lupa nih namanya. Ini namanya cipir. Cipir ini ya. Namanya kembang goyang. Ya, kembang goyang. Kalau stik itu sebenarnya ada 3 jenis. Kita ada stik jengkol, tapi kita lagi tidak berproduksi. Iya, susah yang cari jengkolnya ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, jadi mendapatkan semua inspirasi berusaha nih dari 20 jenis produk-produk yang Mbak olah ini dari mana nih Mbak? Apakah sudah punya keahlian nih dari ibu mungkin atau dari keluarga gitu? Kalau ada keahlian itu dari ibu. Dari ibu ada sedikit-sedikit, dari keluarga. Terus kok kayaknya ini
Harus bagus ini kalau dikembangkan gitu. Kembangkan gitu ya. Apalagi banyak banget nih kan. Ya kalau kita kan sebagai anak muda nih Mbak ya pastinya harus ada cemilan gitu kan, nonton drakor apa segalanya lah film ya kan, dan alhamdulillahnya ada nih di tempatnya Mbak Eka ya tadi ya. Ada 20 jenis nih rekeningnya. Tadi ada kembang goyang, ada peyeknya juga ya. Peyeknya ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Nah, pokoknya beberapa ada stick ya, yang juga yang lain-lainnya. Ini proses pembuatannya nih dari Mbak sendiri seperti apa nih Mbak? Ini kan banyak banget nih. Apakah dalam sehari khusus mengolah si peyek aja gitu, khusus mengolah si kuping gajah gitu, gitu itu gimana pembagiannya? Kalau pembagiannya kita dibantu 2 orang, 2 orang yang bantu saya. Ini kita melihat yang ada di etalase yang mana yang laku, yang mana paling banyak ya, yang banyak dibeli ya. Nah itu yang diolah banyakan gitu ya Mbak ya. Kita tidak setiap hari produksi juga. Itu berapa? Paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Lihat di etalase. Kita lihat juga di toko-toko, misalnya kita WA, kita barang kita apa yang sisa gitu, apa yang gitu. Kita saling komunikasi aja sama si punya tokonya gitu ya. Nanti ya banyak banget berarti tersebarnya gitu per hari. Ya alhamdulillah ada beberapa. Iya. Oke. Nih Mbak, bahan yang digunakan nih apa aja nih? Yang mungkin pendengar kita kan ingin mengolah ini juga gitu, ingin belajar apa-apa aja yang mungkin diperlukan gitu. Sebenarnya mudah banget sih. Ini ya tepung ketan roast brand yang kita buat ini kecipir ini kita dari tepung ketan roast brand dan tepung tapioka. Cukup mudah ya rekan-rekan. Mudah aja asal kita tahu tekniknya. Apa-apa ini kan tahu takarannya gitu. Tahu takarannya, tahu tekniknya itu yang paling penting sih sebenarnya Mbak ya. Kalau terkait dengan bahan sih enak-enak aja dicarinya gitu kan di Kota Playhari gitu kan, banyak aja yang jualnya gitu masalahnya rekan-rekan. Tapi kalau teknik dan juga campuran adonan-adonannya itu pasti ada ya mungkin komposisinya gitu ya Mbak ya, terkait dengan pangan sendiri gitu kan. Jadi nggak asal-asalan rekan-rekan untuk mengelola semua produk yang ada di sini gitu kan, terkait dengan Yotro Teko Berkah ini tadi. Ini berapa lama sih Mbak satu kali proses pembuatannya itu membutuhkan waktunya gitu? Apakah dalam satu kali pengerjaan? Dalam satu pengerjaan kita ini ada beberapa jenis. Kita ini nggak cuma satu jenis aja, satu jenis makanan. Kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu Itu dari mulai ya mengubah bahan-bahannya gitu ya kan sampai dengan jam 5 sore. Alhamdulillah selesai gitu ya Mbak. Alhamdulillah selesai. Dan lanjut lagi ya mungkin kan di orang yang memproduksi, kita yang mengemas dan ada pembagiannya juga ya dengan nggak mampu saya kalau sendiri. Iya pastinya Mbak. Banyak banget lah ya kan 20 jenis. Ini varian rasanya nih apa-apa aja nih ya, kelihatannya ada yang warna-warni apa yang segalanya, apakah ada juga yang original gitu? Ada. Kalau ini original. Kalau ini akar pinang ini kita original. Sebenarnya kita mau mengolah dari buah naga juga, tapi masih belum. Masih belum ya. Wah, on proses nih kan ya. Nanti kita tambah varian-varian nanti. Iya, oke. Ini ada apakah ini dijual dengan berbagai harga, Mbak? Kita jual dengan berbagai harga. Dari 5.000 sampai 13.000. 5.000 sampai 13.000. Ini yang 5.000 apa aja nih? Yang 5.000 ini rempeyek ini. Oh, yang rempeyek. 5.000 sampai 13.000. 13.000. Yang 13.000 yang ini. Kuping gajah. Wah, itu susah itu, Mbak. Oke. Tapi ya agak lama gitulah. Bahannya lebih banyak. Oke. Ini dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak ya ibaratnya untuk penjualan? Kira-kira aja. Penjualan kira-kira kita masih belum pasti ya. Antara kalau per ano mungkin karena kita nggak hampir 30 bungkus. 30 bungkus itu per hari? Per hari. Kadang kita kan kita nitip-nitip loh, kita tanya. Tapi kita
seminggu sekali kita lihat. Oh, Kita seminggu lihat di sekali toko. dilihat. Kalau boleh tahu nih Mbak, di Kadang toko-toko 3 mana? hari Iya, itu. 3 hari. Nah, itu di toko-toko mana aja nih di Kota Playhari? Jadi rekan dengar ini kan kalau mau beli Yotro Teko Berkah ini langsung nih ke tempatnya si itu, si ini, si anu gitu. Kemana aja? Apakah di Dekranasda ada juga Di gitu? Dekranasda kemarin ada, tapi ini kemarin habis belum kita Belum disuplai ya? belum supply. Oke. Di Mbahman, Pentol Mbahman. Pentol Mbahman yang di Di mana apa tuh? namanya? Frozen Food. Oh, di Frozen Food. Ya, di situ ada Iya, juga. Frozen Food. Apalagi? Kalau yang di ada produk kita di mana? Paman Mana? Adul itu ada. Oh, Paman Adul. Ya, sentra oleh-oleh Wadai juga sana ya banyak ya rekan dengar. Jadi bagi kalian semua nih yang mau beli gitu kan, langsung aja ke Dekranasda. Tapi di Dekranasda lagi kosong katanya mbaknya tadi. Ini setelah ini mungkin disuplai mbaknya ya. Di pisang aja. ya di mana tadi di Paman Adul dan juga di mana tadi mbak satunya? Di apa? Frozen Food sih ya. Nah, kalau kalian tahu Frozen Food pasti Pentol Mbahman ya, langsung saja ke sana. Oke. Ini kendalanya dalam berusaha apa sih Mbak sebenarnya gitu kan? Ini kan produk makanan gitu. Kalau kita kendalanya kita kan biasa manual aja ya. Kita belum punya spinner. Kalau spinner kan itu tentunya lebih tahan lama gitu ya. Paling ini tahannya cuma 2 bulan. 2 bulan. Itu cukup lama, Mbak. Lumayan loh. Tapi kan kalau ini bisa lebih tahan lama lagi. Iya, tapi ini kalau 2 bulan sih pasti habis, Mbak. Sebenarnya gitu kan nggak sampai gitu 2 bulan masalahnya. Karena seminggu aja sudah kita sudah 3 hari sudah habis gitu kan ludes gitu. Alhamdulillah ada rezeki. Iya, apalagi kan ini makanan-makanan yang menjadi sebuah apa ya peneman gitu ya dalam segala hal gitu kan, dalam bekerja, dalam hal menonton TV apapun itu gitu kan bersama keluarga intinya. Tadi 2 bulan ya. Nah, ini kan mbaknya ini kan tadi saya lihat sebagai pemuda pelopor nih terkait dengan pangan. Kenapa mbak bisa bergerak di bidang pemuda pelopor dari bidang pangan? Nah. Sebenarnya saya tergabung di BUMDes juga. BUMDesnya Tirta Jaya. BUMDes Desa Tirta Jaya. Kemarin itu kita membawakan VCO sama jahe yang ikut saya pemuda pelopor itu. Iya. Baru yang ini. Kalau ini produk saya sendiri. Oh, yang diikutkan gitu ya. Dan alhamdulillahnya terpilih gitu ya, Mbak. Alhamdulillah terpilih. Tahun 2021 saya mewakili Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah menjadi yang terbaik 3. Tahun 2022 terpilih lagi mewakili Kabupaten Tanah Laut di provinsi menjadi yang terbaik 2. Wah, mantap nih ya rekan dengar. Nah, jadi kalian nggak usah ragu lagi gitu kan dengan produk mbaknya ini karena mbaknya ini sudah ya alhamdulillah berprestasi gitu ya mbak ya di bidang pemuda ya mbak ya pemuda pelopor ya di bidang pangan ya di tingkat provinsi kemarin ya mbak ya di tahun 2020 di 2021 dan 2022 ya 2 tahun berturut-turut gitu ya mbak ya jadi juara 2 gitu ya juara 3 dan juara 2. Nah itu ya rekan dengar yang menariknya gitu kan di ini gitu di pemuda pelopor di produk pojok IKM hari ini. Oke, gimana sih Mbak dari Mbak sendiri untuk mempromosikan dari Mbak sendiri untuk Yotro Teko Berkah ini kepada khalayak ramai? Apalagi kan sebagai seorang pemuda pelopor pastinya banyak nih kenalan-kenalan yang sudah tahu terkait dengan Mbak sendiri. Saya kalau kemana-mana itu sering bawa produk saya. Kan saya sering pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar. Ada rapat-rapatnya, seminar. Saya sering membawa produk-produk saya mengenalkan dengan teman-teman. Ini loh produk saya kalau ada yang minat gitu. Oh iya. Saya juga sering di WA. Di WA promosinya gitu ya. Promosi juga. Apa yang mungkin ada terbaru gitu ya, ada yang baru dibuat gitu ya, ada semacam pemberitahuannya gitu ya. Ini apa yang membedakan produk-produk Mbak ini sama dengan produk-produk yang lain? Kan ini di Playhari ini pastinya banyak banget gitu kan yang mengolah ini gitu. Apa yang membedakan? Apakah dari teksturnya, dari rasanya ya memang ya ada manis apa pahitannya gitu. Kalau yang membedakan kayaknya yang lain agak sama ya. Mungkin yang ini. Itu yang menjadi best sellernya gitu. Enggak juga sih. Enggak. Kalau yang kecipir ini tidak
tidak semua kayaknya. Nggak ada ya? Nggak Jarang ada, orangnya gitu ya? jarang yang bisa. Iya, Paling iya. jarang orang jual juga. Apakah susah gitu Mbak bikinnya? Nggak susah, Nggak tapi susah? asal tahu ilmunya Tekniknya. aja, Oh teknik sama iya, ilmunya iya, aja. iya, iya. Aduh, iya inilah enaknya ya harga dengar kalau bisa semuanya, insya Allah enak aja gitu mengolahnya. Tapi kalau kita belajar di YouTube pun biasanya Mbak susah juga gitu kan Kadang kan menemukan. ada yang di Apa tuh? anunya dirahasiakan gitu. Iya, dirasakan terkait dengan bumbu-bumbu rahasia katanya Kalau yang lain gitu. sama. Yang lainnya sama ya. Hampir Oke. sama. Mungkin kalau ini kita akan ada bumbu juga. Kalau peyeknya nih rasanya rasa apa aja? Kita ini ya rasa original. Yang katanya Mbak yang Enggak tiga bawa yang pedas tadi. Oh, yang pedas. Ada juga kita yang pedas, ebi pedas. Yang ebi pedas dan juga yang lainnya ya. Yang lainnya original dan ada yang kembang goyang yang mungkin rasanya original juga. Iya, original manis itu. Manis gitu kan. Warnanya aja yang berbeda gitu ya, Mbak. Ada yang warna hijau, ada yang merah, ada yang juga yang iya supaya lebih menarik gitu ya kan. Oke, ini kalau boleh tahu nih omsetnya Mbak nih berapa sih Mbak dalam sebulan mungkin atau per tahun gitu? Kalau ya kira-kira aja. Omset saya malu. Jangan malu-malu. Ini karena baru aja ya, alhamdulillah aja. Ada 2020 aja. gitu kan, 2020. Untuk mengolah produk ini jadi yang seperti ini gitu ya dengar. Karena kan di tahun 2020 kita kan masih pandemi kemarin ya. Itu gimana? Menurun ya Mbak ya. Oh. Ya agak menurun lah. Agak menurun ya. Ini maju pesatnya kembali di tahun berapa nih? Tahun 2021 kah apa gimana? Tahun 2022. Oh, berarti 2 tahunan kurang lebih 2 tahun lah dari 2020-an itu menurun terus ya. Menurun tiba-tiba naik di tahun 2020 ya. Namanya usaha kayak gitulah Mas. Iya, turun naik ya Mbak ya. Iya, enggak nentu gitu ya. Kita kan bersaing juga dengan yang lain gitu ya masalahnya. Banyak juga IKM-IKM yang ada di Tanah Laut kan. Iya. Yang penting kita kan tetap eksis aja, ada produk-produk yang banyak gitu kan. Dari kita 20 bervariasi aja. Yang mana misalnya produknya lagi turun, kita produk yang lain. Produk yang lain ditinggiin gitu ya, dipromosin lebih banget gitu ya. Oke, ini kan ada semacam insya Allah ada pameran gitu kan, ada stand-stand. Apakah nantinya Mbak ikut juga di dalam itu gitu ya, supaya ini bisa lebih meningkatkan penjualan pastinya gitu kan Mbak. Banyak orang-orang yang datang ke sana gitu kan. Insya Allah ikut ya. Nah, insya Allah. Banyak tawaran. Banyak tawarannya ya. Alhamdulillah. Nih insya Allah nih. Yang ngajakin, taruh aja produknya di situ. Apalagi kan pastinya nanti ada stand-stand dari Disnakerin ya yang menampilkan ikan-ikan yang semua yang ada di tanah laut gitu kan intinya. Oke, itu ya rekan dengar terkait dengan produknya Mbak Eka tadi ya. Ini promo terbaru apa nih Mbak? Apakah ada? Promo yang terbaru ini. Yang itu ya. Ini baru-baru aja gitu ya rekan dengar yang menjadi yang lain sih sudah biasa. Tempe itu juga. Oh, tempe ada juga. Waduh, enak nih ya. Iya, enak nih rekan dengar semuanya tempe ada ya. Sebenarnya ada 2 jenis. Ada yang putih-putih bulat itu. Oh, yang putih-putih bulat. Oh. Kayak tepung tapioka itu. Iya. Itu enak, Mbak. Sama yang panjang-panjang itu ya? Tempenya. Yang ini. Oh, itu. Oh, yang ada tepung-tepungnya. Ini kayak peyek. Peyek ya. Itu ya rekan dengar. Pokoknya kalau kalian mau beli produk Yotro Toko ini silakan ya dihubungi Mbaknya ya. Kemana nih Mbak kalau mau membeli produk-produknya Mbak nih? Kalau mau membeli, misalnya kalau mau datang langsung ke tempat kita Jalan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ya. RT 4 RW 1. RT 4 ya. Desa Tirtajaya. Desa Tirtajaya ya. Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Desa Tirtajaya. Oke. Apa tadi Jalan Pangeran Antasari ya, RT 4 ya, RW 1. RW 1 Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin ya, rekan dengar. Cari aja Mbaknya di sana pasti tahu gitu ya, rekan dengar. Atau ada aja nomor HP-nya di sini. Berapa Mbak? Silakan Mbak. Nomor HP-nya 0853 88 88
8388 82 82 90 90 60. 60. Ini langsung WA juga ya? Oke. Oke, di 0853 8882 90 60 ya rekan dengar. Catat namanya Mbak Eka Dewi Karisman ya, SPD. Nah, itu nama mbaknya. Jadi kalau kalian mau beli untuk cemilan mungkin. Cemilan kita juga melayani, misalnya kalau orang anu kan langsung beli kiloan. Iya. Lebih murah itu kiloan. Itu gimana tuh, Mbak? Itu harganya berapaan kalau kiloan? Dari 50 sampai 70 per kilo. Per kilo. 50 sampai 70 per kilo. 70 per kilo. Itu untuk semua produk ya? Oke. Semua produk. Kan beda jenisnya apa? Kalau untuk satu produk ini berapaan beratnya, Mbak? 200. Ini kita 100 gram. 100 gram. Iya, kita timbangin 100 gram. Kalau 1 kilo itu bisa mendapatkan berapa bungkus produk? Kalau 100 gram ya lebih banyak. 1 kilo, 1 kilo. 10. Oke. Hampir 10. Hampir 10 ya. Karena kalau kiloan lebih murah. Iya, kalau kiloan juga apa? Kalau misalnya orang pesan hajatan juga bisa. Oh, bisa juga. Nah, ini nanti bisa kita diskon. Iya, biasanya Mbak. Iya. Ini terpakai banget nih kalau kita beli untuk hajatan ya kan, yang biasanya untuk hajatan sampai malam gitu kan. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi kita bikinnya gitu ya. Sisa pesan aja sama Mbak Eka ya, rekan dengar. Jadi bagi kalian semua nih yang punya hajatan, yang mungkin mau membeli suatu produk yang makanan gitu ya, silakan aja hubungi Mbak Eka. Kalau kalian beli kiloan lebih murah kata mbaknya, tadi harganya 50 sampai 70 kg ya, tergantung terkait dengan produk yang mana yang kalian beli gitu ya. Yang tentunya yang best seller pastinya ya agak mahal dikit gitu ya, yang kesininya 50-an lah ya, harganya terjangkau. Tapi kalau kalian beli perbungkus ya pastinya ya harga 5.000 sampai 13.000-an tadi ya Mbak ya, tergantung. Karena kan kita ini plastiknya aja sudah mahal. Iya, plastiknya yang pastinya pesan dulu gitu ya Mbak ya, di online ya biasanya gitu. Ada aja Pak di toko-toko. Ada aja. Alhamdulillahnya ada gitu ya semua. Alhamdulillah mudah aja bahannya. Paling yang agak susah itu misalnya kayak buah apa namanya? Yang mana? Buah talas atau buah itu kan musiman. Iya, buah pisang tadi. Kalau gitu. Pisang enak aja. Talas atau apa sukun itu musiman. Iya. Itu yang susah ya. Oke, kalau biasanya kan sukun ini kan kalau biasanya kan kita nggak musim-musim aja pasti ada, cuman harganya mahal. Itu apakah berdampak sama si produknya ini Mbak, dimahalin juga gitu? Mungkin kita kurangin 1:1 gitu ya. Kita kurangin misalnya anuannya aja, apa timbangannya kita kurangin isinya aja. Yang kalau misalnya mahal, kalau kadang bisa kan orang kalau mahal ya iya mahal. Mahal tapi kan apa-apa ya lah, yang penting terasai dulu produk Mbak Eka gitu ya. Oke, ini kalau dipasarkan di mana aja selain yang di Kota Palehari ini? Apakah sudah beredar di retail mungkin Mbak, atau juga dititipkan di bandara ya? Sudah masuk bandara gitu kan, ataupun yang sudah masuk ke luar daerah gitu? Belum ya? Kita belum di bandara. Karena di bandara itu biasanya melihat kemasan. Iya. Kalau kemasan ulun kan cuma biasa aja, masih biasa aja. Tapi gitu. Ini bagus ya, sudah ya rekan dengar kalau sudah pakai kemasan yang gini. Biasanya kan banyak juga yang biasa yang pakai lilin lah, apa segalanya gitu kan, yang masih polosan gitu ya Mbak. Tapi kalau Mbaknya ini sudah ya, kalau dari segi pengemasan oke sih ya rekan dengar. Kalau kita kayak gini ya, terus Bang Mas. Iya. Kemasannya kan lebih enak, lebih cepat kayak lebih gitu. Higienis ya Mbak ya, bisa kalau nggak habis bisa dikunci lagi. Tidak melihat rasanya aja, lihat kemasannya, lihat laporannya kayak gitu. Ini gimana? Ini enak nggak sih ya gitu kan? Ini bagus nggak sih? Lihat gitu dari tampilannya dulu apa itu ya. Iya, betul sekali, karena tampilan itu sangat menggoda biasanya gitu ya. Oke, sosial media ada Mbak? Kita belum. Ya bikin ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan dari sini langsung dibikin nih, namanya Yotro Toko Berkah gitu nama Instagramnya, karena itu sangat penting, apalagi kita anak-anak muda nih kan pastinya
mencari sebuah produk itu di media sosial gitu kan. Ya kalau nggak ada Instagram ya di Facebook lah biasanya kan. Biasanya para emak-emak sih yang di Facebook itu kan yang banyak banget beli cemilan-cemilan, apalagi kan banyak sekali nih toko-tokonya yang ada di Instagram itu kan, yang bisa kita ikutkan di suatu produk yang ada di Tanah Laut ini juga. Ini mbaknya kesini kan karena peran di Snaker ini mbak. Iya. Apakah ada semacam pembelajaran gitu kan? Ada semacam kursus ataupun apa gitulah pokoknya dari Disnakerin untuk menunjang sebuah produk mbaknya ini bisa lebih dikenal dan bisa lebih maju gitu. Oke. Alhamdulillah Disnaker sangat membantu sekali dalam produk saya. Produk. Banyak sekali kita diundang di pelatihan gitu. Pelatihan banyak sekali kita diundang di pelatihan untuk menunjang mutu produk kita. Mutu produk. Mantap. Sama kemarin kita ini masih dalam proses halal. Oh, belum halal ya berarti ya. Tapi masih proses nih sebenarnya pihak provinsi mau datang tapi kemarin katanya ada yang sakit gitu. Jadi minggu-minggu ini kalau nggak salah tanggal 26 sama 25 dan 26. 25 26 insya Allah datang ya rekeningnya. Insya Allah. PRT-nya mbak? PRT-nya masih juga. Masih on proses juga ya. Proses juga. Oke, dan juga mungkin hakinya juga nanti kemarin tuh udah haki. Sudah haki ya. Kita mengajukan. Iya, karena kan ini namanya unik ya rekeningan Yotro Teko Berkah karena karena kita haki itu apa ya Jarulun? Iya, karena nantinya kan kalau produk ini menjadi besar lagi gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan nggak diambil orang gitu namanya, makanya kita daftarkan di haki gitu ya kan, jadi hak kekayaan intelektual itu yang sering saya ingetin kepada para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut supaya kalau kita mempunyai usaha yang memang sudah besar jadi nggak diambil orang, takutnya kayak gitu kan. Ini ada kasus-kasusnya gitu ya di daerah lain, di Kalimantan Selatan juga. Nah itu yang menjadi perhatian kita gitu kan sebagai pelaku usaha. Oke. Dan juga nih rekan dengar jangan lupa ya gelianan. Nah gelianan tuh jangan kadang lucu-lucu tuh bang ada ya lah. Nah, jadi gelianan itu adalah gerakan membeli ampun kawan. Nah jadi kita kan umpamanya nih Mbak Eka ini kan tadi di Desa Tirtajaya ya. Nah jadi di Desa Tirtajaya tadi ada teman yang mungkin ada usaha yang baru. Jadi kita tukari gitu loh Mbak, gerakan membeli ampun kawan. Nah itu yang penting ya rekan dengar sebagai penyemangat lah gitu kan kita untuk menunjang produksinya si dia. Sama kayak mbaknya mungkin dengan rekan-rekan di Tirtajaya yang mempunyai produk-produk IKM juga yang sudah kami undang di sini, mereka pastinya membeli juga produk-produk mbak gitu ya sebagai penunjang dan juga penyemangat untuk mengolah itu semua. Jadi nggak mati di tengah jalan gitu maksudnya ya kan. Dan juga di Tanah Laut ya ada Hutala Imung Olahan Tanah Laut. Jadi kita harus imung olahan tanah laut dan juga membeli semua para pelaku IKM terutama produk-produknya agar perputaran duitnya itu di tanah laut aja gitu. Maksudnya nggak jauh-jauh ke Banjar kah mungkin atau kemana kah ya. Apalagi banyak bubuhan pian-pian seberatana yang menerima bansos mungkin ya belinya di tanah laut aja gitu intinya ya Mbak ya. Oke, ini selanjutnya ingin berinovasi apa nih Mbak? Mungkin untuk kedepannya saya ini kan varian original ya. Kita kasih varian pedas, varian apa namanya? Balado mungkin ya. Oke, balado. Dan terus kalau yang ini kita mau varian buah naga. Buah naga, wah. Cari yang enak-enak aja gitu ya Mbak. Mudah-mudah aja bahan-bahannya ya. Jadi nggak mumet kepala kita ya Mbak ya. Sudah mumet bikinnya gitu kan. Jadi nggak. Nanti kalau bahannya susah. Waduh. Banyak permintaan kan kita susah juga. Iya kita susah juga ya dengar ya. Apalagi bahannya yang nantinya pas banyak orderan susah dicari. Itu yang susah biasanya gitu kan Mbak ya. Susah dicari. Oke, harapan kedepannya nih Mbak untuk produk Mbaknya ini apa? Harapan ke depan semoga produk saya semakin dikenal masyarakat luas, semakin diminati, sehingga saya ingin merangkul
para ibu rumah tangga yang ada di sekitar saya. Iya, supaya yang lebih tidak berkah. mempunyai pekerjaan gitu. Iya, apalagi banyak banget nih rekan-rekan ibu-ibu yang mungkin nggak ada kerjaan di rumah ya Mbak ya, yang mungkin sekedar mengurus rumah tangga aja gitu ya, ibaratnya gitu kan Mbak ya. Kalau di daerah lain Mas banyak yang deres mungkin ya kan ikut suami apa segalanya. Cuman ya banyak juga di desa-desa yang kita lihat menjadi ibu rumah tangga aja yang nggak ada usahanya gitu ya Mbak. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Eka bersama Yotro Teko Berkah ini gitu ya bisa mendulang semua pekerja yang ada di desa gitu kan. Amin, Apalagi ini kan bekerja sama dengan BUMDes gitu kan yang insya Allah ya pastinya ada aja lah gitu kan jalannya gitu ya Mbak ya. Ini kan tadi Mbak bekerja sama dengan BUMDes. Nah itu gimana tuh pengolahan produk Mbak sama BUMDesnya ini? Kalau ini saya mandiri. Mandiri ya? Kalau di BUMDes itu gimana? Kalau di BUMDes itu kita bekerja, kita di bawah naungan Bayhab, terus kita jual produknya ke BUMDes. BUMDes yang mengemas. Cukup Bayhab-nya aja gitu ya di sana ya. Oh, saya kira gabungan gitu Mbak dari masih belum ya. Kalau di lain kan gabungan semua IKM yang ada di desa jualnya di BUMDes dan itu semua menjadi best sellernya di sana gitu kan. Nggak satu produk itu aja gitu. Tapi nanti insya Allah ini sudah di Desa Tirtajaya ini mau jadi sentra IKM. Nah, makan minum ya. Jadi nanti ada percontohannya gitu. Nanti produk-produk kita ada di situ semuanya. Tepatnya di mana tuh Mbak? Tempatnya di Desa Tirtajaya. Mudahan nanti nggak tahu tahun kapan ya. Katanya mau ada dibangun. Bangun di deretan mana nih? Di sebelah KUA mungkin. Oh, sebelah KUA yang apa ini? Di sebelah KUA di depan BUMDes. Iya. Ada pos rondanya model kayak pos ronda gitu ya di sebelahnya yang kayak toko bahan bangunan itu di situ kah? Bukan. Di mananya tuh? Di KUA-nya. Di tengah-tengah antara KUA sama apa namanya? Ya masuk puskesmas. Ya masuk puskesmas itu kan? Ada jalannya. Dulu itu di sebelah lapangan sepak bola. Bukan. Itu BUMDesnya. Oh, itu BUMDesnya. Yang di depan yang mau sentra ini. Oh, gitu ya. Di depannya berarti ya. Nanti insya Allah mudahan dilancarkan Desa Tirtajaya akan jadi desa pariwisata. Wah, mantap nih ya rekan-rekan karena semua di yang program-program itu terpusat di Tirtajaya yang saya lihat Mbak ya. Banyak banget ya yang programnya, apalagi ada Kim juga Mbak di sana, kelompok informasi masyarakat yang mungkin bisa memanfaatkan Kim itu untuk semua produk IKM yang ada di Tanah Laut, apalagi di Tirtajaya maksudnya ya kan. Di Tanah Laut nggak apa-apa juga ya kan, yang mau ikut di sentra IKM di sana juga. Jadi kalau kalian pergi ke Kecamatan Bajuyen ya rekan-rekan, ya silakan singgah aja ya ke Tirtajaya gitu kan untuk membeli mungkin ya oleh-oleh dari sana gitu kan. Tapi kalau ini masih belum. Kalau kita masih kalau yang di anunya tuh kalau ada pameran-pameran. Iya. Ya kali aja gitu Mbak dari air terjun gitu kan. Setelah mendengar ini langsung ke rumah Mbaknya mungkin kan, atau ke tempat yang lain ke produk-produk jauh kok dari tempat tinggal saya. Nah, nggak jauh ya rekan-rekan terkait dengan sama tempat tinggal. Paling berapa? 10 menit. 10 menit ya. Nah, kan sebelum kita ke air terjun, ke tempat saya dulu Desa Tirtajaya dulu, lewat situ dulu ya kan pastinya. Nggak lewat situ sih, kita jalannya ada mutar-mutar dikit lah gitu. Nggak di situ-situ juga terpusatnya ya. Tapi kalau dari kalian ingin singgah ya pastinya 10 menit kata Mbaknya ya kan, sebentar aja ke sananya. Ya mungkin nggak sampai ya Mbak ya. Nggak sampai. Kalau sebelum ke air terjun, paling berapa menit gitu kan, nggak sampai sih. Kalau paling lama nggak sampai lah, karena air terjun di sininya aja gitu kan. Air terjun situ aja, iya, dekat aja. Nah itu ya rekan dengar. Oke, mungkin itu ya rekan dengar yang pembahasan kita di pagi hari ini yang berkaitan dengan Yotro Teko Berkah ya. Yang mana ini adalah yang dibuat oleh Mbak Eka tadi bersama kawan-kawan mungkin ya. Ada 2 yang membantu tadi Mbak ya, yang
ada di dalam rumahnya gitu, ibu-ibu gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan akan bertambah lagi nih rekan-rekan, insya Allah ya, mudah-mudahan nggak di tahun ini, nggak di tahun depan gitu ya Mbak ya, yang bisa memperkerjakan lebih banyak orang lagi. Dan juga kalian jangan takut ya terkait dengan bahan-bahan, insya Allah bahannya alami ya Mbak ya. Insya Allah alami, dan semuanya juga halal. Dan insya Allah halal ya, dalam proses nih halalnya dari pendengar. Doain aja semoga para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut ini bersertifikasi halal semua. Amin. Dan juga PRT-nya ada gitu kan, dan hakinya juga terlayani semua, insya Allah ya. Amin. Oke, apakah ada yang ingin Mbak sampaikan lagi nih Mbak terkait dengan Yotro Toko Berkah ini ke depannya? Apalagi nih sebagai pemuda pelopor nih, yang harus dicontoh sama warga masyarakat dan juga para pemuda nih. Kalau saya untuk teman-teman para pemuda, jangan takut untuk mencoba. Lebih baik gagal setelah kita mencoba daripada gagal kita tidak berbuat apa-apa. Nah, kita lihat ya, potensi yang ada di sekitar kita. Iya, kalau ada bahan yang berlimpah, bikin aja rekan-rekan. Apakah itu ya? Berkarya. Berkarya, karena berkarya itu nggak harus ini tidak itu ya. Harus mahal, tidak harus ya. Tidak harus yang apa ya, pokoknya yang sesuai dengan diri kita lah gitu ya Mbak, kemampuan kita gitu kan dalam berkarya itu. Termasuk Mbak Eka ini yang berkarya lewat produk makanannya si beliau yang tadinya ada belasan, sekarang ada 20 jenis gitu kan Mbak ya. Dan insya Allah akan menambah lagi yang akan kita dukung ya rekan-rekan. Mudah-mudahan lancar terus ya Mbak ya usahanya. Dan bisa memotivasi para pemuda-pemuda yang ada di Tanah Laut ya kan. Jadi jangan takut gagal, usaha dulu ya rekan-rekan, kerja keras tentunya, insya Allah hasil apa ya, mengikuti gitu ya Mbak ya. Itu sih dari kita semua. Oke, terima kasih Mbak Eka yang sudah bergabung di hari ini di Radio Tuntung Paneng FM. Karena keterbatasan waktu kita juga nih Mbak ya, karena tadi talkshow yang agak lama gitu ya. Jadi ada penyiar-penyiar yang lain yang menunggu gitu ya di luar gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Eka sudah datang. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa menunjang perekonomian Mbaknya lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Dan lebih maju lagi. Silakan Mbak, promosi Mbak terakhir nih yang mau beli Yotro Toko di mana gitu. Ayo ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak yang mau beli camilan, aneka camilan Yotro Toko Berkah, datang aja langsung ke Tirtajaya kalau yang dekat, atau bisa hubungi nomor kami 0853 88 82 90 60. Oke. Jadi di alamatnya di desa, di Jalan Pangeran Antasari ya, kedengar RT 4 RW 1 Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin ya. Cari aja Mbak Ekanya di sana pasti tahu aja ya. Cari aja nama ulun Dewi gitu. Oh Dewi ya, Dewi ya, Mbak Dewi Dewi yang di sana. Oke, pastinya tahu aja di sana ya kedengar tempatnya atau rumahnya Mbak Dewi. Enak aja cariannya, masuk gang dikit gitu. Masuk gang dikit sampai dah gitu. Nah itu ya, pokoknya enak aja. Pokoknya jangan lupa terus ya pantengin Radio Tuntung Paneng FM mendengar, karena di setiap hari Selasa kita menghadirkan para pelaku IKM yang berada di Tanah Laut untuk hadir di sini dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Oke, terima kasih Mbak, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Walaupun Mbak kita ada acara di sana ya, kalau saya nggak ingat tegur aja Mbak ya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Pari rekeningnya dan juga Eka Dewi Karisman. Iya, mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.